SDB Art AI, kali ini gue geser dulu ke kota Cianjur, di mana cerita ini lumayan bikin bulu kuduk berdiri dan agak aneh terdengar ya. Inilah kisah nasib anak genderuwo. Kampung Baduga, sebuah desa kecil di pelosok Cianjur, berdiri jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Jalannya sebagian masih tanah merah yang becek saat hujan, sebagian lagi ditutup batu onderlah yang udah licin dimakan usia. Di kiri kanan jalan, hamparan kebun dan pepohonan tinggi menjulang bikin desa ini terasa adem, tapi juga sepi. Disinilah tinggal seorang janda muda bernama Sulastri. Usianya baru 27 tahun, tapi nasib udah mencabik hatinya sejak dini. Suaminya meninggal saat mereka baru 3 bulan menikah. Rumah yang ia tinggali sekarang adalah satu-satunya peninggalan dari almarhum. Rumah sederhana tapi nyaman, dengan halaman kecil dan teras yang sering ia duduki sambil menjahit pesanan tetangga. Sulastri menjalani hidupnya dengan usaha jahit rumahan. Di salah satu sudut rumahnya ada mesin jahit tua yang selalu berdenting tiap malam. Orderan jahit lumayan banyak, cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bayar tagihan bulanan. Wajahnya cantik, kulit kuning langsat, tubuh semok yang bikin para lelaki di desa nggak pernah bosan melirik. Tapi semua itu nggak membuatnya besar kepala. Sulastri selalu bersikap ramah, sopan, dan pandai menolak godaan dengan cara halus. Di antara sekian banyak lelaki yang naksir, ada satu nama yang paling gigih, Dudi, anak dari kepala desa. Dudi sering datang ke rumah Sulastri dengan berbagai alasan, mulai dari minta jahitin baju sampai pura-pura nganter makanan. Tapi meski udah beberapa kali ditolak, dia nggak kapok. Sore itu, Dudi kembali melangkah pulang dari rumah Sulastri. Wajahnya masam, tatapan matanya kosong penuh kekecewaan. Penolakan halus dari Sulastri terasa seperti tamparan keras bagi egonya. Langkahnya gontai menyusuri jalan kecil di pinggir jurang yang menghadap ke sungai deras di bawahnya. Entah karena pikiran lagi kusut atau langkahnya terlalu tergesa-gesa, Dudi tiba-tiba terpeleset di tanah licin. Tubuhnya kehilangan keseimbangan lalu jatuh terjerembab ke jurang. Kepalanya membentur batu kali besar dengan suara bruk yang menggema di antara tebing. Seketika darah mengucur, matanya terpejam dan tubuhnya terkulai tak bergerak. Sore itu arus sungai Kampung Baduga membawa kabar kematian, dan tak ada yang tahu. Kematian Dudi adalah awal dari sebuah kisah kelam yang akan menghantui Sulastri seumur hidupnya. Semenjak kabar kematian misterius Dudi menyebar di kampung, suasana jadi tegang. Apalagi semua orang tahu kalau sore sebelum meninggal, Dudi sempat mampir ke rumah Sulastri. Sore itu, Bapak Dudi, yang juga kades kampung, datang langsung ke rumahnya. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam menusuk. Dengan suara berat ia bertanya, "Apa yang terjadi sama anakku?" Sulastri bingung. Ia hanya menjawab kalau sore itu Dudi datang sebentar, cuma ngobrol sebentar di teras, lalu pulang. Tidak ada yang aneh. Tapi jawaban itu tidak memuaskan hati sang kades. Sebelum beranjak pergi, ia sempat melontarkan kalimat yang menusuk hati. "Jangan-jangan kau ini gadis pembawa sial." Ucapan itu seperti pisau yang merobek hati Sulastri. Ia hanya bisa berdiri terpaku, lalu menangis di dalam rumah. Malamnya Sulastri masih memikirkan kata-kata kades itu. Udara di rumahnya yang biasanya hangat, malam itu terasa dingin menusuk. Sesetali angin masuk lewat celah jendela, membawa suara-suara aneh dari luar. Tiba-tiba, di tengah lamunannya, terdengar bisikan halus di telinga. Suara itu nyaris tak terdengar jelas, seperti gumaman yang patah-patah. Bulu kuduk Sulastri berdiri, terutama di bagian belakang lehernya. Jantungnya berdebar. Ia mencoba mengabaikannya. Ditariknya selimut menutupi tubuh, memejamkan mata, dan memaksa tidur. Tapi malam makin larut, dan entah dari mana selimut itu perlahan-lahan bergeser turun. Tubuh semok Sulastri yang hanya dibalut daster polos kini terbuka sebagian.
Di kegelapan kamar, samar terlihat bayangan berbentuk tangan besar merayap di kakinya. Bayangan itu mulai membelai betisnya perlahan. Sentuhannya dingin, dingin sekali. Naik menyusuri pahanya. Sulastri menggeliat kecil mengubah posisi tidurnya menjadi miring. Bibirnya mengeluarkan desahan tipis tanpa sadar. Tapi bayangan itu tidak berhenti. Tangannya yang gelap seperti asap pekat menekan bahunya perlahan, memiringkan tubuhnya kembali terlentang. Kedua kaki Sulastri kini terbuka, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang hanya tertutup kain tipis berwarna ungu muda di bagian pangkal paha. Bayangan itu merayap semakin dekat, hingga akhirnya menyentuh titik paling sensitif di pangkal pahanya. Begitu sentuhan itu terjadi, pandangan Sulastri langsung gelap. Tubuhnya lemas dan ia tak sadarkan diri. Di pojok kamar, samar terlihat siluet besar, berambut lebat, matanya merah menyala, mengamati tubuh Sulastri yang kini tak berdaya. Subuh itu, Sulastri terbangun dengan tubuh lemas seperti habis kehilangan banyak tenaga. Ada rasa nyeri di beberapa bagian tubuhnya, terutama di paha dan lengan yang terlihat memarka unguan. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, tapi kepalanya justru terasa berat, seperti ada kabut yang menutupi ingatannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Sulastri mengambil wudhu dan menunaikan sholat subuh. Usai berdoa, dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan kalau semua ini cuma perasaan aneh yang datang setelah ucapan kades kemarin. Siangnya, Sulastri kembali ke rutinitasnya menjahit orderan pelanggan. Namun sore itu, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Dari pojok dapur yang remang, seperti ada sepasang mata yang mengawasinya. Saat dia menoleh, kosong. Hanya bayangan tiang kayu yang diam membisu. Malam pun tiba. Sulastri mencoba tidur lebih awal. Namun kejadian yang tak bisa dijelaskan itu kembali terulang. Dalam mimpinya, atau mungkin bukan mimpi, ada sosok tinggi besar berbulu legam, matanya merah menyala, menindih tubuhnya. Nafasnya berat, kulitnya beraroma tanah basah, dan sentuhan dinginnya membuat bulu kuduk Sulastri berdiri. Di pantulan cermin yang setengah retak di kamar, samar terlihat bayangan tubuhnya dikuasai makhluk itu. Tak ada suara, hanya desahan nafas berat dan tatapan tajam yang membuat Sulastri tak bisa bergerak. Dan itu bukan sekali. Selama 7 malam berturut-turut, kejadian itu terus terjadi. Tubuh Sulastri makin melemah, lingkar matanya menghitam, dan beberapa pesanan jahit tak terselesaikan. Sampai suatu siang, Sulastri mulai merasa mual hebat dan sering muntah. Tubuhnya semakin pucat, pandangannya sering berkunang. Akhirnya ia memutuskan pergi ke bidan desa untuk memeriksa kondisinya. Namun, saat hasil pemeriksaan keluar, Sulastri tertegun. Bibir bidan itu bergetar sebelum mengucapkan kalimat yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. "Las, kamu hamil." Udara di sekitarnya seakan membeku. Pertanyaan terbesar pun menghantam pikirannya. Hamil? Dengan siapa? Kabar soal kehamilan Sulastri nyebar kayak api yang kena angin kencang. Dalam waktu nggak sampai sehari, semua warga kampung Baduga udah tahu. Bisik-bisik, pandangan sinis, dan tatapan penuh tuduhan mulai menghantui langkahnya. Bahkan Pak Kades, bapaknya Dudi, nyeletuk sambil nyeringai sinis di depan warga. "Saya bilang juga apa? Lastri itu wanita bawa sial. Lihat aja, suami mati, anak saya mati, sekarang dia malah hamil nggak jelas. Saya nggak mau tahu, usir dia dari desa ini. Jangan sampai kampung kita kena bala gara-gara dia." Sore itu, suara gedoran keras membuyarkan konsentrasi Sulastri yang lagi nyulam baju pelanggan. Pintu kayu rumahnya bergetar dihantam dari luar. 3 orang suruhan Pak Kades berdiri di depan. Muka mereka tegang, nada bicara kasar. "Lastri, kamu wanita penjinah, janda nggak tahu malu. Siapa yang hamilin kamu, hah? Pergi sana, kampung ini nggak mau kena sial dari kamu." Sulastri terdiam. Air matanya jatuh satu-satu.
Nggak ada kata yang keluar dari bibirnya. Dia cuma berdiri kaku, ngerasain tatapan benci yang menusuk, lebih sakit dari luka fisik. Dengan perut yang udah mulai membesar, dia masuk ke dalam, membereskan beberapa baju, kain, dan peralatan jahit seadanya. Rumah peninggalan almarhum suaminya yang dulu jadi tempat penuh kenangan, sekarang harus dia tinggalkan tanpa pamit. Langkahnya berat. Jalan desa yang sebagian tanah, sebagian batu onderlah, terasa panjang banget malam itu. Dia nggak berani nengok ke belakang. Takut lihat wajah-wajah yang dulu ramah, tapi sekarang berubah jadi asing. Akhirnya, dia sampai di ujung desa. Hutan mulai menelan cahaya lampu dari kampung. Di tengah gelap, dia lihat sebuah saung gubuk reot. Nggak ada siapa-siapa di dalam. Bau kayu lembab dan tanah basah langsung menyeruak. Tapi buat Sulastri, itu jauh lebih aman daripada balik ke desa. Sejak malam itu, saung itu jadi rumah barunya. Atapnya bolong di beberapa bagian, angin malam menusuk tulang. Tapi di sanalah dia berusaha bertahan hidup. Satu-satunya orang yang masih punya hati cuma Bidan Rini, bidan desa yang waktu itu juga periksa kehamilan Sulastri. Tiap hari, diam-diam dia datang bawa sedikit makanan, obat, dan air bersih. Dia nggak peduli kalau warga lain bakal gosipin dia gara-gara bantu Sulastri. Tapi ada yang bikin Bidan Rini bingung dan merinding. Baru 3 bulan sejak Sulastri dinyatakan hamil, perutnya udah membesar kayak ibu hamil 9 bulan. Gerakan dari dalam perut itu nggak wajar. Kadang bentuknya bukan tonjolan tangan atau kaki bayi, tapi seperti sesuatu yang melilit dan bergerak cepat di bawah kulit. Sore itu, langit desa udah mendung pekat sejak siang. Hawa dingin nusuk tulang, bikin suasana gubuk reot di ujung hutan makin kerasa mencekam. Bu Bidan baru nyampe sambil bawa rantang berisi sayur hangat dan sekotak vitamin untuk Sulastri. Begitu pintu kayu dibuka, aroma anyir lembab langsung nyambut, bercampur bau kayu lapuk dan tanah basah. Mereka duduk di tikar anyaman, ngobrol seadanya sambil Bu Bidan ngeliatin kondisi perut Lastri yang sekarang udah makin gede gak wajar. Tapi belum sempat lama, suara hujan gede tiba-tiba ngegas turun dari langit. Air nyiram atap gubuk kayak ribuan kerikil jatuh bersamaan. Petir sesekali nyambar, dan angin malam berhembus masuk dari celah dinding bambu. Jam udah nunjukin angka 9 malam. Sulastri yang lagi rebahan tiba-tiba meringis kesakitan. Tangannya langsung megang perut, napasnya ngos-ngosan. Astagfirullah, Lastri, kontraksi ini, gumam Bu Bidan kaget. Air ketuban mulai rembes, ngebasain paha Sulastri dan darah segar ikut bercampur di lantai tanah. Bu Bidan sigap ambil kain, obor dan alat seadanya. Di tengah derasnya hujan dan suara hutan yang menderu, proses persalinan dimulai. Teriakan Lastri makin nyaring, tapi hujan dan guruh menelan suara itu. Tangannya mencengkram tikar sampai jari-jarinya memutih. Darah terus mengalir, membentuk genangan gelap di bawah tubuhnya. Dan hanya dalam beberapa menit, yang rasanya kayak neraka terbuka, bayi itu lahir. Bukan bayi biasa, bayi perempuan dengan rambut hitam gondrong yang udah sampai ke pundak. Tubuhnya besar, beratnya mungkin hampir 10 kilo. Dan di punggungnya ada tompel hitam besar berbulu. Tangannya bukan tangan bayi, tapi telapak kasar kayak tangan kera. Bayi itu nangis kenceng, suaranya serek dan nyaring, kayak gabungan tangisan bayi sama auman binatang. Bu Bidan gemetar, tapi naluri profesinya masih jalan. Dia bungkus bayi itu dengan kain hangat, walau hatinya ciut. Saat matanya balik ngelirik Sulastri, jantungnya langsung nyungsep. Lastri udah gak bergerak. Matanya melotot ke langit-langit, mulutnya setengah terbuka, dan di bagian bawah, jalan lahirnya robek lebar kayak habis disobek paksa. Tubuhnya pucat, jemari tangannya kaku, dan darah masih netes-netes membasahi tanah. Di luar gubuk, hujan masih menggila.
Tapi di dalam, udara berubah lebih dingin. Dan Bu Bidan sadar, ini bukan sekadar bayi, ini anak genderuwo. Hujan reda, tapi suasana malam itu masih berat. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Di pelukan bidan Anita, bayi perempuan itu terlelap. Nafasnya berat, tapi teratur. Tangannya yang lebih mirip cakar kecil bergerak pelan, seolah mencengkram kain selimutnya. Anita melangkah pulang dengan kaki gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena rasa nggak enak di hati yang makin jadi. Sampai di rumah, Anita buru-buru menyalakan lampu minyak. Dia siapkan kain kasa, celupkan ke madu, lalu perlahan menyentuh bibir bayi itu. Tangisnya langsung mereda, matanya perlahan terpejam dan tidur. Tapi entah kenapa ya, walau bayi itu tidur, Anita merasa kayak ada mata lain yang ngawasinya dari sudut ruangan. Pagi harinya, Anita masih dengan wajah lelah berangkat ke rumah Pak Kades. Dia berniat memberi kabar duka, berharap setidaknya ada belas kasih untuk jasad Sulastri. Tapi begitu mendengar ceritanya, reaksi Pak Kades justru bikin Anita muak. Saya bilang juga apa, perempuan itu bawa sial. Udah, jangan dibiarin jasadnya, bakar aja gubuknya, biar bersih dari sial. Kata-kata itu langsung diikuti tawa lebar. Warga yang ikut kumpul pun mengangguk, bahkan beberapa langsung ambil obor dan bensin. Anita nggak sempat menghentikan. Dari kejauhan dia hanya bisa lihat api melahap gubuk itu bersama jasad Sulastri yang terbujur kaku di dalamnya. Bau hangus bercampur daging terbakar menyebar ke udara, bikin perut Anita mual. Dia pulang dengan langkah berat. Di rumah, bayi itu sudah terbangun. Matanya hitam pekat tanpa cahaya, menatap Anita. Gak berkedip. Wajahnya gak seperti bayi pada umumnya. Ada aura asing, tua, dan mengancam di sana. Anita menghela napas. Dia tahu, kalau warga tahu bayi ini masih hidup, apalagi dengan kondisi seperti ini, mereka gak akan segan-segan menghabisinya. Jadi Anita cuma bisa melakukan satu hal, menjaga agar bayi ini tetap hidup. Walau dirinya sendiri gak yakin bayi ini benerang manusia atau bukan. Dia siapkan susu formula, suapin perlahan, sambil hatinya diliputi rasa takut yang gak pernah dia rasain sebelumnya. Karena di setiap tegukan, bayi itu kayak tersenyum. Senyum yang gak pantas ada di wajah bayi. Malam itu desa udah kayak mati. Sepi banget, cuma suara jangkrik yang sesekali kedengeran dari balik semak. Angin malam masih nyisain hawa dingin bekas hujan sore tadi, bikin bulu kuduk merinding, walau nggak ada alasan jelas. Jam udah nunjukin pukul 1 dini hari waktu suara tangisan itu mulai terdengar. Tangisan bayi, tapi nadanya aneh. Nggak cempreng kayak bayi pada umumnya, tapi agak serak, berat, kayak ada suara orang dewasa yang ikut keluar di sela-selanya. Bidan Anita yang lagi tidur kaget kebangun. Dia refleks bangun, matanya masih berat tapi instingnya sebagai bidan langsung jalan. Dia buru-buru bikin susu formula. Bayi itu diangkat, dipeluk, terus disodorin botol susu. Di rumah sebelah, seorang tetangga yang lagi tidur nyenyak langsung kebangun juga. Dia ngerasa ada yang janggal. Bayi siapa tuh? Perasaan bidan Anita nggak pernah punya anak, dan sore tadi nggak ada orang datang buat lahiran. Rasa penasarannya mulai gede. Dia keluar rumah pelan-pelan, nyebrang halaman dan nyelonong ke arah jendela rumah Anita. Malam itu cuma diterangi lampu minyak di ruang tengah, bikin suasana di dalam rumah kelihatan kekuningan dan redup. Dia ngintip, dan detik berikutnya matanya langsung melebar. Nafasnya tercekak. Itu jelas-jelas bukan bayi normal. Tubuhnya udah segede anak umur 3 tahun. Rambut gondrongnya acak-acakan kayak belum pernah disisir. Kulit tangannya mulai menghitam, lengan kecil itu berotot kayak udah lama kerja kasar. Dan dia lagi duduk sendiri sambil megang botol susu. Nyedot pelan tapi matanya melirik ke arah jendela, seakan tahu ada yang lagi ngintip. Tetangga itu panik. Dia mundur tanpa sadar sampai hampir jatuh, lalu lari sekencang-kencangnya menuju rumah Pak Kades. Tangannya langsung gedor pintu sambil ngos-ngosan. Pintu dibuka, Pak Kades keluar dengan muka kesal. "Kenapa ribut-ribut malam-malam begini?" bentaknya. Tetangga itu masih setengah gemetar waktu nyeritain apa yang dia lihat di rumah Anita. Semakin detail ceritanya keluar, semakin merah muka Pak Kades. Dari awal,
dia udah nyimpen dendam dan benci ke Sulastri. Sekarang denger cerita bayi aneh itu malah bikin darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, Pak Kades langsung ngomong lantang. Kumpulkan warga sekarang juga, ambil obor, ambil parang. Kita dobrak rumah si bidan Anita sebelum keburu terlambat. Dan malam itu, suara langkah kaki, bentakan dan teriakan mulai nyebar di jalan-jalan desa. Massa mulai berkumpul. Dan rumah Anita kini jadi target. Nggak pakai lama, warga udah memenuhi halaman rumah bidan Anita dengan obor di tangan sambil teriak-teriak. Anita terbangun dan langsung memeluk dan menggendong bayi perempuan itu. Terdengar suara pintu didobrak paksa dan warga mulai masuk ke dalam rumah. "Di sini Pak Kades, di sini!" Anita dan bayi itu ditarik dari dalam kamar, diseret keluar ke halaman rumah. Bayi itu pun direbut paksa dan dibawa ke hadapan Pak Kades. Semua warga berasa pengen muntah lihat kondisi bayi yang tidak wajar itu. Anita berteriak, "Jangan Pak, jangan! Bayi itu tidak tahu apa-apa!" Salah satu warga malah mendorong Anita, membuat jatuh tersungkur. Dan perlahan Pak Kades mulai mencabut belatinya, berniat menghabisi bayi genderuwo itu. Tapi bayi itu menangis keras, suaranya sangat mengerikan. Bukan seperti suara tangis bayi umumnya, seperti campuran suara bayi dan hewan buas. Dan langsung mencakar wajah orang yang menggendongnya, seraya lompat ke tanah dan berusaha untuk kabur. Warga pun panik, antara takut dan hendak mengepungnya. Sampai ada salah satu warga memukul bayi genderuwo itu memakai bambu panjang tepat di kepala bayi itu. Bayi itu terkapar di tanah, menangis meraung seperti suara campuran tangisan manusia dan lolongan makhluk lain. Darah mulai mengalir dari kepala kecilnya akibat pukulan bambu, tapi ada sesuatu yang tak wajar. Darahnya berwarna gelap pekat, hampir hitam, beraroma seperti tanah basah dan dupa gosong. Warga yang melihat mulai mundur. Ada rasa takut yang mendadak menusuk tulang. Pak Kades mengerutkan dahi, wajahnya pucat tapi tetap mengangkat belatinya berniat mendebas. Tiba-tiba, dari tubuh bayi itu muncullah suara tangisan dan tawa sekaligus, bergemuruh, membuat bulu roma warga berdiri. Bayi itu bergerak lebih cepat dari yang terlihat mungkin. Dalam sekejap, ia melompat ke arah salah satu warga yang memukulnya dan mencakar wajahnya dengan tangan mungilnya, tapi kuku-kuku itu tajam, menembus kulit dan membuat darah muncrat. Warga yang lain berteriak ketakutan, tapi tak bisa bergerak. Semacam kekuatan tak terlihat menahan mereka. Anita yang masih tersungkur di tanah menjerit sambil meraih bayi itu, tapi ditarik mundur oleh beberapa orang yang ketakutan. Bayi itu berdiri, tubuhnya tiba-tiba memanjang, matanya merah menyala, dan dari mulut kecilnya keluar suara melengking yang menusuk telinga. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah seperti noda hidup yang merayap ke arah Pak Kades. Dalam kekacauan itu, satu warga yang terlalu dekat terlempar ke udara, menabrak pohon, pingsan. Pak Kades menjerit marah dan menebas belatinya ke arah bayi itu. Tapi senjata tajam itu seakan terserap oleh udara, tidak mengenai target. Bayi genderuwo itu menatapnya, lalu tiba-tiba terbang, melayang beberapa meter di atas tanah, menatap warga dengan tatapan penuh kebencian yang membuat siapapun menahan nafas. Anita menangis terseduh-seduh, memohon sambil meratap. "Tolong, jangan sakiti siapa-siapa lagi. Aku memohon." Tapi bayi itu tidak menoleh padanya. Suara tangisnya berubah menjadi raungan menakutkan, seakan meneriakkan kutukan kepada semua orang yang hadir. Seketika, angin panas berputar-putar di halaman, membawa suara tawa mengerikan. Warga yang mencoba menyerang lagi mendadak terlempar ke belakang seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Beberapa yang mencoba menyelamatkan diri terpeleset dan jatuh. Tubuh mereka terhantam tanah keras. Anita hanya bisa mematung, menatap bayinya yang kini berdiri di tengah halaman. Tubuhnya bergetar, aura hitam pekat menyelimuti seluruh area. Pak Kades, wajahnya pucat pasi, menjatuhkan belatinya, gemetar. Ia menatap bayi itu dengan mata melebar penuh ketakutan, sadar bahwa kekuatan yang dihadapinya bukan manusia biasa.
Bayi itu menatap Pak Kades sejenak, lalu melompat ke udara sekali lagi, hilang dari pandangan, meninggalkan halaman sunyi yang penuh jejak hitam, tangisan warga yang tercekik ketakutan, dan Anita yang terisak memeluk tanah dengan putus asa. Sampai akhirnya senja merayap langit dan bayangan gelap bayi itu terseret angin malam, meninggalkan satu pesan tersirat bahwa mereka yang menyakiti akan menanggung akibatnya, dan bayi genderuwo ini belum selesai. Anita masih tersungkur di tanah, memeluk diri sendiri dan menangis tanpa henti. Bayi genderuwo itu lenyap entah kemana, meninggalkan jejak hitam di tanah yang seakan berkata, "Jangan pernah main-main dengan kekuatan yang tak kalian mengerti." Desa itu berubah malam itu. Ketakutan dan trauma menghuni setiap rumah. Warga belajar. Kadang rasa ingin menghukum atau menyakiti bisa memicu bencana yang tak terkendali. Cerita Sulastri dan bayi genderuwo itu jadi pelajaran keras. Dunia ini penuh hal-hal yang tak terlihat. Dan kadang orang biasa seperti kita bisa terseret ke dalam kehancuran hanya karena keserakahan, prasangka, atau rasa takut yang salah arah. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa berbalik menghantui kita. Jadi teman-teman, kalau lo nonton cerita ini, ingat satu hal, jangan pernah menyakiti yang tak bersalah. Jangan main-main dengan kekuatan yang tak kalian pahami, dan selalu beri belas kasih meski pada hal yang tampak menakutkan. Karena di balik ketakutan itu, bisa saja ada balasan yang lebih mengerikan dari yang lo bayangkan. Malam itu, ketika lampu padam dan angin berhembus lembut di desa, hanya satu hal yang tersisa di hati semua orang. Rasa hormat terhadap misteri dan rasa takut yang tak pernah hilang. Bayi genderuwo itu mungkin pergi, tapi jejaknya dan pelajaran dari kejadian itu akan tetap menghantui mereka yang hidup selamanya. Dan untuk kalian yang menonton, jangan anggap remeh suara tangisan kecil di malam sunyi. Jangan abaikan bayangan yang lewat di sudut mata. Karena kadang hal paling kecil bisa jadi paling berbahaya. Satu lagi, jangan lupa pakai cangcut kalau mau tidur. SDB Artai undur diri.